Halo, jumpa lagi dengan saya dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang Muhammad. Biasanya umat Islam mengenal Muhammad itu sebagai orang yang buta huruf. Istilah kerennya itu dia itu adalah Rasul yang umi. Ah, tetapi ada banyak dasar-dasar lain yang meragukan kalau Muhammad itu dia buta huruf, ya. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini kita coba membahas, menelaah benar tidak Muhammad itu bisa membaca atau tidak. Ini merupakan kajian Al-Quran. Jadi kita akan melihat Muhammad bisa membaca, dasarnya dari Al-Quran. Muhammad tidak bisa membaca juga, dasarnya dari Al-Quran. Sekarang kita fokus pada statement pertama, Muhammad tak bisa membaca. Dasar dari pernyataan Muhammad tak bisa membaca itu dapat ditemukan dalam surah Al-A'raf ayat 157. Dalam surah ini, kutipan wahyu Allah itu berbunyi seperti ini. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi. Kata Rasul dan Nabi di sini itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kata umi itu diartikan sebagai tak bisa baca tulis. Nah, berangkat dari sinilah umat Islam akhirnya menyimpulkan bahwa Muhammad tak bisa membaca. Untuk dasar yang kedua itu ada dalam surah Maryam ayat 16, 41 dan 51. Dalam surah ini dikatakan bahwa Allah meminta Muhammad untuk menceritakan kisah tentang Maryam, Ibrahim, dan Musa. Allah minta untuk menceritakan, bukan membacakan. Nah, jadi jelas. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa Muhammad tak bisa membaca. Ya. Nah, dari dua surah ini kita dapat simpulkan bahwa Muhammad tidak bisa membaca. Karena kalau dia bisa membaca, tentu Allah akan berkata, Allah akan berfirman, bacakanlah kisah tentang Maryam, tentang Ibrahim. Nah, tetapi Allah minta ceritakanlah. Nah, sekarang kita pada statement yang kedua, bahwa Muhammad bisa membaca. Muhammad bisa membaca ini juga dapat ditemukan pendasarannya pada wahyu Allah. Setidak-tidaknya ada 8 surah yang menegaskan bahwa Muhammad bisa membaca. Dalam Al-Baqarah ayat 151 dan Ar-Ra'd 30, di sana dikatakan bahwa Muhammad itu diutus untuk membacakan Al-Quran. Ini kata-kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad diutus untuk membacakan Al-Quran. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Muhammad bisa membaca. Karena kalau tidak, pasti Allah mengatakan menyampaikan atau mewartakan dan sejenisnya, bukan membacakan. Karena Allah tahu bahwa Muhammad bisa membaca, maka begitulah yang terjadi, membacakan Al-Quran. Dalam surah An-Nahl 98 dan Al-Isra 45, di situ dikatakan Allah memberi perlindungan saat Muhammad membaca Al-Quran. Jadi kita bisa membayangkan suatu saat
Muhammad sendirian sedang membaca Al-Quran, dan Allah memberi perlindungan supaya setan tidak mengganggu. Nah, jadi Allah memberi perlindungan saat Muhammad membaca Al-Quran. Dari sini bisa dikatakan Muhammad dia bisa membaca. Dalam Al-Kahf 27 dan Al-Muzammil ayat 4, di sini wahyu Allah dalam bentuk kalimat perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad, bacakanlah, bacalah. Ya. Nah, apa yang dibaca? Jadi Allah memberi perintah kepada Muhammad untuk membacakan Al-Quran. Ya, sangat menarik, dalam Al-Muzammil dikatakan bahwa Allah meminta, ya, bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Muhammad itu bisa membaca. Ya, itu. Tak mungkin kalau Muhammad tak bisa membaca, Allah suruh dia membaca perlahan-lahan. Gitu ya. Dalam surah An-Naml ayat 92, di situ berisi pengakuan Muhammad yang mendapat perintah dari Allah untuk membacakan Al-Quran. Kalau kita mau kritisi, ayat 92 ini itu sebenarnya bukan wahyu Allah, tetapi kata-kata Muhammad. Ya, karena di sana mengatakan, aku mendapat perintah untuk membacakan Al-Quran. Aku di sini itu diartikan sebagai Muhammad. Nah, jadi Muhammad dia mendapat perintah dari Allah untuk membacakan Al-Quran. Dan tidak ada pernyataan protes dari Muhammad kalau dia tidak bisa membaca. Ya, itu. Muhammad melaksanakan, artinya dia bisa membaca. Nah, terakhir dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, ini dapat dilihat bentuknya merupakan kontra Al-A'raf ayat 157. Kalau dalam Al-A'raf ini, ya, Al-A'raf ini yang buta huruf itu adalah Muhammad. Sedangkan dalam Al-Jumu'ah yang buta huruf itu justru pengikut Muhammad. Ya. Allah meminta Muhammad untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pengikutnya yang buta huruf. Ya. Nah, jadi berbeda. Kalau Al-A'raf yang buta huruf itu Muhammad, justru kebalikannya dalam Jumu'ah yang buta huruf itu adalah pengikutnya. Muhammad bisa membaca. Nah, dari dua telaah, ya, statement tadi, akhirnya kita bisa sampai pada pertanyaan bisa atau tak bisa membaca Muhammad ini. Kita dapat menyimpulkan setidak-tidaknya bahwa ada 8 surah yang menyatakan Muhammad bisa membaca, dan ada 2 surah yang menyatakan Muhammad tak bisa membaca. Dan harus dipahami, harus disadari, semua surah ini sumbernya dari Allah. Karena apa? Karena Al-Quran diyakini sebagai wahyu Allah, kata-kata Allah sendiri. Jadi Allah lah yang mengatakan Muhammad tak bisa membaca. Kesimpulan kita mengatakan Muhammad tak bisa membaca dan Muhammad bisa membaca. Ya. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa tidak mungkin Allah itu bohong. Ya. Tidak mungkin bahwa Muhammad sebenarnya bisa membaca, tetapi Allah berbohong bahwa Muhammad tidak bisa membaca. Apakah begitu? Ya. Dan tidak mungkin juga Allah itu bodoh. Ya.
Allah kan Maha tahu. Dia tahu bahwa Muhammad itu bisa membaca, maka dia menyuruh, dia memerintahkan Muhammad untuk membaca. Kalau Allah tahu Muhammad tidak bisa membaca, tetapi disuruh membaca, itu berarti kan Allahnya bodoh, gitu. Nah, dari semuanya ini pertanyaan kita tuh mana yang benar? Ya. Apakah Muhammad benar tidak bisa membaca atau dia bisa membaca? Karena semuanya bersumber dari wahyu Allah. Semua ini jawabannya kami serahkan kepada Anda sekalian. Silakan Anda menyimpulkannya sendiri. Sekian dan terima kasih.